aku Maria. Kali ini di videoku ya, kembali aku akan nge-review complexion terbaru. Ini udah banyak banget kalian request buat aku review, yaitu dari Hana Sui yang namanya Serum Cushion Soul Matte. Jadi kalau dilihat dari namanya sih sebenarnya hampir mirip dengan yang versi lama ya, Serum Cushion. Bahkan di packagingnya nih, aku akan sedikit bandingkan. Bener-bener sama persis. Cuman untuk yang varian baru ini sih dia Soul Matte, jadi untuk finishnya sendiri sih nanti akan lebih matte ya dibandingkan yang lama. Karena untuk serum cushion yang lama sih di aku memang coveragenya dia sebenarnya oke banget, kayak bisa nutup noda-noda di wajah. Tapi untuk ketahanannya di tipe kulit muka aku yang normal to oily itu kayak masih kurang aja. Kalau misalnya kalian penasaran, aku pernah review juga untuk cushion yang itu, bisa cek nanti linknya di atas ini. Atau akan aku taruh di kolom deskripsi. Yang pasti kali ini di videoku aku akan kupas tuntas nih serum cushion Soul Matte-nya dari Hana Sui. Mulai dari packagingnya, teksturnya seperti apa, terus waktu dipakai di wajah aku hasilnya kayak gimana sih. Sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, itu tadi untuk packaging luarnya kalian udah lihat ya secara mendetail. Sekarang aku akan masuk ke package dalam yang tadi aku bilang mirip dengan yang versi lama, karena kayak nggak ada bedanya gitu dari warnanya juga nih. Perpaduan warna nude pink dengan tulisan dan listnya ini rose gold. Selain nama produknya, aku akan kasih tunjuk juga di bagian belakang ada keterangan-keterangan. Seperti nama shade-nya, di sini aku pakai 108 creamy beige. Udah gitu untuk produknya Hana Sui seperti biasa, nggak usah khawatir, dia sudah ada nomor BPOM, udah gitu halal juga. So, aman ya buat kita pakai. Netonya juga sama kayak cushion-cushion pada umumnya, 15 gram. Tapi untuk harganya nih, selalu mencengangkan kalau Hana Sui ya. Nih aku cek harga terupdate-nya di official, itu nggak sampai 100.000, 76.500 aja dapat 15 gram. Menurut aku ini harga yang cukup terjangkau ya untuk ukuran cushion, karena kan biasanya rata-rata 100 ribuan ke atas. So, nanti kita akan lihat untuk kualitasnya seperti apa, karena dia tuh finishnya matte, sepertinya akan lebih cocok ya di tipe kulit wajahku yang normal to oily. Buat kalian yang kulit berminyak juga, wajib tonton video aku sampai habis ya. Untuk dari segi packagingnya sama kayak cushion pada umumnya ya, pastinya dia ada kaca, udah gitu ada puffnya. Di sini sih yang aku suka dari cushionnya Hana Sui dulu pertama kali muncul adalah puffnya ini tuh teardrop, ada sisi lancipnya gini. So, ini akan ngebantu waktu mengaplikasikan di daerah-daerah sempit seperti lipatan hidung ataupun area bawah mata. Jadi kayak lebih memudahkan gitu ya. Kalau aku lihat-lihat sih ini sepertinya masih sama dengan yang versi lama, kayak cukup tebal dan empuk juga. So, tanpa berbasa-basi lagi, aku akan kasih tunjuk cara pengaplikasiannya. Sebenarnya aku udah pakai cushionnya ini waktu weekend kemarin ya, karena kan biasanya aku bisa pergi seharian. Untuk detailnya aku akan kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Jadi seperti biasa aku akan kasih tunjuk ini detail dari wajah aku setelah selesai menggunakan skincare. Seperti biasa ya, ada beberapa noda-noda imperfection di wajah aku. Nanti kita akan lihat ya untuk coveragenya apakah bisa menutupi nih noda-noda di wajahku. Dan ini aku langsung tap-tap aja di sisi kanan wajah aku, dan beberapa kali tap udah langsung kelihatan dong coveragenya tuh dia sudah bisa menyamarkan noda-nodanya. Dan seperti yang aku bilang tadi, untuk puff yang bentuknya teardrop kayak gini memudahkan pengaplikasian di area bawah mata ataupun lipatan hidung, jadi biar kayak lebih merata aja. Dan mohon maaf karena ini aku pakai sinar matahari, jadi kayak cahayanya redup terang gitu, jadi warna muka aku tuh kadang berubah-ubah. Semoga aja nggak terlalu mengganggu ya, karena biasanya kalau pakai sinar matahari itu kayak lebih real nanti warnanya. Walaupun ini sepertinya agak keputihan di aku, cuman masih masuk sih menurut aku di tipe skin tone wajah aku. Karena memang tadi dia ada kekuningannya gitu, so nggak abu-abu juga. Terus ini wanginya tuh kayak wangi-wangi bedak gitu sih kalau aku bilang. Enak sih, nyaman-nyaman aja waktu dipakai di wajah. Dan ini aku udah hampir selesai, aku akan kasih tunjuk hasilnya kayak gimana di wajah aku. Oke, kayak gini bisa dilihat sebenarnya dia sudah cukup menyamarkan noda-noda di wajahku, khususnya di area bawah mata sih yang paling kelihatan. Untuk noda-noda di pipi aku belum terlalu menutup tuh, masih agak kelihatan, jadi sepertinya nanti aku perlu tambahkan lagi. Cuman untuk area bawah mata, bekas-bekas jerawat sudah bisa tercover.
So, di sini aku akan tap-tap pakai 2 layer gitu di area noda-noda wajah. Dan hasilnya kayak gini. Setelah 2 layer, sebenarnya sih masih agak kelihatan, tapi udah cukup lah ya bisa menyamakan atau meratakan warna kulit wajah aku. Dan finishnya sendiri dia memang matte, tapi matte-nya tuh nggak yang bener-bener matte banget gitu, kayak masih natural aja. Dan coveragenya juga sudah cukup oke. Sekarang langsung akan aku cepetin aja untuk sisi kiri wajah aku ya. 1, 2, 3. Oke, seperti ini untuk hasilnya. Kalau aku lihat sih di sini dia cukup flawless. Aku akan langsung kasih tunjuk aja before afternya biar kalian bisa lihat ya. Dia memang bisa menyamakan warna kulit aku, udah gitu juga menyamarkan noda-noda di wajah. Tapi memang untuk noda di pipi kurang maksimal, cuman it's okay lah ya untuk harga cushion segini. Karena untuk di area bawah mata dan noda-noda bekas jerawat aku sudah tercover. Memang ini finishnya agak beda ya dengan yang versi glow-nya tuh kayak bener-bener glowing banget. Yang ini tuh masih matte tapi natural gitu sih di wajah aku. Kalau misalnya mau aku zoom nih di sekitaran pori-pori aku, sebenarnya dia nggak terlalu menyamarkan ya. Tuh, kalian bisa langsung lihat aja. Masih kelihatan, tapi oke lah ya. Pastinya lebih flawless karena warna kulitnya udah sama. Sekarang aku mau set untuk area sekitaran T-zone aku menggunakan Hana Sui Perfect Fit Setting Powder. Aku lama udah nggak pakai bedak ini sih, tapi ini kayak setting powder gitu. Yang aku pakainya itu 04 Translucent, jadi nggak ada warnanya. Nggak akan terlalu mengubah dari base complexion. Dan seperti biasa aku akan menggunakan puff segitiga aku yang seperti ini. Akan aku aplikasikan di sekitaran T-zone aku aja. Seperti di hidung, area bawah mata, dan itu di bagian dahi aku. Dan juga di sekitaran dagu, sekitaran mulut. Pokoknya di tengah-tengah aja ya. Karena area-area itu yang sering gampang berminyak. Dan aku sampai di tahap ini sudah jam 1.42, jadi sekitar setengah 2 siang gitu. Nanti aku bakal keluar karena hari ini weekend. Pastinya aku akan selesaikan makeupku dulu. Dan seperti ini ya untuk finish makeupnya di wajah aku. Seperti biasa aku nggak menggunakan base primer ataupun setting spray dan juga highlighter. Jadi disitu bener-bener matte. Dan menurut aku setelah di set menggunakan bedak, yes, agak sedikit kelihatan berbedak nggak sih? Karena ini memang setting powder yang finishnya mungkin matte, dicampurkan dengan cushionnya, finishnya kayak kelihatan lebih matte berbedak gitu di wajah aku. Semoga aja nanti tidak keki ya. Oke, sebelum ke tes ketahanannya, sekarang aku akan bandingkan dulu dengan klaim produknya ya, yang tertera di kemasan. Sebutkan di sini adalah serum cushion dengan hasil akhir matte mengandung niacinamide, sodium hyaluronate, dan peptide yang memberikan coverage sekaligus untuk perawatan kulit dengan tekstur ringan dan menyatu di kulit menciptakan tampilan sempurna yang bertahan sepanjang hari. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ternyata dia udah ada kandungan-kandungan skincare-nya ya, seperti niacinamide, sodium hyaluronate, dan juga peptide, yang biasanya sih itu bagus untuk tetap bisa menghidrasi kulit. Nanti setelah dipakai seharian untuk cushionnya ini tidak membuat wajah kita kering. So, walaupun finishnya matte, harusnya sih tetap nyaman ya di wajah. Dan sesuai dengan klaimnya tadi, memang rasanya di wajah aku sih menurut aku cukup ringan ya untuk ukuran cushion. Terus untuk finishnya sendiri dia juga bisa nyatu ke kulit. Tadi aku bilang matte tapi masih kayak natural gitu loh. Aku udah sempat zoom juga. Dan gak kelihatan berbedak sama sekali. Tapi setelah tadi aku set menggunakan Hana Sui yang Perfect Fit Setting Powder ini kayak jadi lebih matte dan kelihatan agak berbedak gitu. Kita akan masuk ke tes ketahanannya. Jadi sebelum pergi aku pengen kasih tunjuk dulu ya ke kalian update-nya kayak gimana. Padahal ini baru sekitar hampir mau jam 4. Jadi tadi pakainya setengah 2, sekitar 2,5 jam. Ternyata hasilnya kayak gini, langsung akan aku zoom aja. Ini aku padahal cuman guling-guling di kamar yang ber-AC, tapi dia kayak udah ngelopek gitu. Bahkan di dahi aku nih, kalian bisa lihat juga sudah ngelopek. Aku nggak tahu apakah ada yang salah dengan bedaknya atau cushionnya tuh. Di sekitaran kumis aku juga kayak gitu. Kayak nggak mau nempel gitu loh, padahal ini aku belum kemana-mana ya. Bahkan di sekitaran lipatan hidung aku tuh agak nge-crack juga. Ini sebenarnya aku belum berminyak ya, tapi sudah keringetan dan dia agak cracking kayak gini. So, aku putuskan sih akhirnya aku nge-touch up karena aku belum pergi ya. Nggak mungkin aku pergi dalam kondisi yang bolong-bolong kayak gini. Jadi aku touch up sedikit nih di sekitaran area-area yang tadi sudah memudar gitu ya. Tapi nggak akan aku set menggunakan bedak. Kali-kali aja nanti hasilnya akan lebih bagus. Dan karena memang ini pas weekend, jadi aku bisa pakai tes ketahanan. Di sini aku pergi jalan-jalan aja sih. Dan ini malam harinya karena sudah saatnya makan, tiba-tiba random nemu cafe ini.
So, aku memutuskan untuk makan di situ karena memang varian menunya tuh cukup banyak menurut aku. Sayang banget tapi waktu itu aku lagi nggak tes ketahanan lip produk. Jadi ya udah, sekarang karena kita tes ketahanan wajah, aku akan kasih tunjuk nih sekitar setengah 8 di cafe itu ya. Kalau kalian lihat sih di situ udah kelihatan berminyak ya muka aku, tapi aku nggak bisa kasih tunjuk detailnya karena memang pencahayaan minim banget sih di situ. Dan akhirnya ini aku udah sampai rumah dan aku bakal kasih tunjuk detailnya ke kalian. Ini sudah jam 9 malam. Ini waktu aku buka di maskernya tuh kalian bisa lihat di area T-zone aku kayak di ujung-ujungnya tuh udah nempel di situ di maskernya untuk si cushionnya ini. So langsung akan aku kasih lihat untuk zoomnya aja seperti apa. Ini ternyata di bagian jidat aku tadi udah nggak aku set pakai bedak. Tetap keangkat. Sekarang kalian penasaran kan di T-zone kayak gimana dan seperti ini. Udah bener-bener parah kayak cracking di mana-mana gitu loh. Aku nggak tahu nih kayaknya bedaknya atau kusennya nggak mau nempel di muka aku. Dan di situ sudah bener-bener ngelopek tuh. Di swipe pakai tangan aja udah ngegeser. Ini pantesan tadi suami aku bilang kalau makeup aku tuh udah nggak karu-karuan. Ternyata memang seperti ini ya kondisinya. Karena memang T-zone aku sudah cukup berminyak, mungkin untuk kusennya lumer, tapi kayaknya tuh kurang nyatu gitu sama bedaknya, jadilah cracking seperti ini. Hasilnya pastinya nggak bagus banget ya. Kalian bisa langsung lihat aja detailnya di situ bener-bener kayak udahlah aku nggak ngerti lagi sih mau ngomong apa. Tapi karena memang aku masih penasaran, aku nggak menyerah sampai di situ aja. Aku coba pakai si cushionnya ini di hari ini karena aku pengen membuktikan sebenarnya gara-gara bedaknya atau enggak. Jadi kali ini aku pakai lagi cushionnya ini tadi ya, yang Hana Sui Serum Cushion Soul Matte di wajah aku. Setelah itu aku agak bingung kayak mau setting pakai powder nggak iya, tapi kalau nggak di setting takutnya lumer juga. Jadi aku memutuskan setting pakai something yang under control XD Blur Loose Setting Powder. Ini tuh ada kontrol minyaknya juga dan bedak favorit aku yang biasanya bagus ya. Nanti kita akan lihat setelah di set pakai yang seperti ini seperti apa untuk kualitas dari cushionnya. Pastinya di hari ini aku akan tes ketahanan juga ya. Aku udah pakai tadi dari jam setengah 12 kalau kalian bisa lihat di situ, dan aku udah selesaikan makeup aku. Sekarang ini aku akan kasih tunjuk langsung aja ya. Jam 1:07, jadi baru sekitar 1,5 jaman aku akan kasih tunjuk. Sejauh ini masih cukup flawless ya di muka aku. Tapi kalau aku sedikit zoom di sini, nih kayak gini. Ini karena aku keringetan juga, sepertinya walaupun dia agak lumer, tapi penampakannya lebih bagus gitu loh daripada pakai powder yang kemarin. Terus untuk area lain masih cukup bagus. Tapi di kumis aku nih kayaknya agak mau pudar juga ya. Ya udahlah ya, ini 1,5 jam sih overall masih kelihatan cukup bagus daripada kemarin. Nanti untuk tes ketahanan selanjutnya akan aku taruh di akhir video, so pasti tonton videoku sampai habis ya. Oke, sekarang aku akan kasih kesimpulan sementaranya ya dari Hana Sui Serum Cushion yang Soul Matte-nya ini. Setelah lihat tes ketahanan yang pertama tadi, aku sih bisa menyimpulkan kalau dia kurang tahan lama ya di tipe kulit muka aku yang normal to oily. Karena waktu aku keringetan aja udah kayak ngelopek gitu loh. Tapi aku memang mau buktikan lagi di hari ini, jadi nanti kita akan lihat setelah di set menggunakan powder lain kayak gimana. Tapi kalau misalnya untuk cushionnya ini kurang tahan lama di tipe muka kulit aku yang normal to oily, mungkin memang belum bisa jadi favorit aku, walaupun sebenarnya harganya terjangkau ya untuk ukuran cushion. Cuman aku penasaran juga nih, mungkin buat kalian yang udah nyobain di tipe muka kalian yang berminyak atau normal to oily atau normal to dry, apapun itu, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah kayak gimana sih hasilnya setelah dipakai seharian. Dan akhirnya selesai sudah ya untuk video review kali ini produk terbaru dari Hana Sui yang Serum Cushion Soul Matte. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like, dan sampai ketemu lagi. Bye! Aku mau update lagi, ini sudah jam 4:30 ya. Jadi pakainya sekitar 4 jam setengah, kayak gini kondisi wajah aku. Sebenarnya udah kelihatan berminyak tuh di sekitaran T-zone. Aku langsung akan zoom aja ya di situ. Dan setelah di zoom, sebenarnya sih ini walaupun sudah berminyak, penampakannya masih cukup bagus daripada kemarin ya. Mungkin karena terbantu dengan bedaknya dari Something juga. Tapi sudah cukup berminyak, tuh kalian bisa lihat di sekitaran lipatan hidung aku. Dan ujung hidung tuh udah agak kayak crack juga sih menurut aku. Dan di sekitaran atas bibir aku juga agak lumer, karena memang area itu kan sering kayak keringetan ataupun berminyak juga. Di lipatan hidung agak crack tapi masih oke lah secara penampakannya. Dan lagi-lagi di bagian dahi yang sering keringetan pastinya udah ngelopek juga.
Kayaknya emang kusennya ini akan kurang tahan kalau misalnya kalian gampang berminyak, karena kayak ini udah aku set pakai powder yang oil controlnya bagus aja, hasilnya masih seperti ini. Update selanjutnya ini sudah jam 9 malam, jadi pakainya udah sekitar hampir 9 jaman. Sekarang aku akan zoom aja, ini bener-bener udah lumer di sekitaran hidung aku yang atas. Walaupun sih nggak separah kemarin, cuman kayak tuh di bagian lipatan hidung aku juga udah nge-crack. Yang paling kelihatan bagus itu di pipi aku, sedangkan di hidungnya sudah berminyak kayak gitu. Nggak tahu kenapa sih ini tetap kelihatan agak belentong-belentong ya. Kayak agak keki juga bagian yang di set menggunakan bedak. Dan ini di dagu aku juga sudah lumer. So bisa dibilang sih ini setelah aku pakai 2 kali, memang untuk kusennya ini sepertinya kurang tahan lama untuk kalian yang punya tipe kulit normal to oily sampai oily ya. Karena udah pakai bedak yang beda, hasilnya juga seperti itu, tetap crack. Dan agak keki juga sih setelah dipakai lama. Mungkin ada yang udah coba tanpa set menggunakan bedak, coba dong sharing dengan komen-komen di bawah.